Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan apa kabar semuanya? Salam hangat Jawa Barat. Topik kali ini sebetulnya ini topik menyedihkan ya, kabar kurang baik ya, khususnya buat saya lah. Tetapi saya sekarang berani mengutarakannya ya, penuh keberanian karena sudah lega. Oke. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena sekitar seminggu lebih ya, udah berapa hari tuh, saya udah lupa. Saya ikut tes untuk rapid test, ya. Dan hasilnya apa? Nih. Ini hasil saya. Tuh, tangannya. Ada tai lalatnya. Udah, nggak usah lama-lama. Nanti bisa ditonton lagi aja. Ya, tinggal di setel aja atau di pause. Oke. Kemudian setelah mendapatkan tes yang positif itu, apakah saya santai aja apa bingung atau kayak gimana? Ya pasti bingung lah, gitu kan. Ya, bimbang. Namanya udah kayak gitu, kita kebingungan, bengong gitu kan, mikirin. Nah, terus saya lihat-lihat waktu itu, saya pikirin ya, kalau kejadian kayak gitu, orang yang mengalami pas ketahuan sakit gitu kan, pilihannya ada apa? Ada 3 pilihan utama. Pilihan pertama, ada yang marah-marah, kesel, ya ngamuk gitu. Kemudian pada udah sakit, dia malah nularin ke yang lain-lain, ya ngeludah-ngeludah sana sini, pegang-pegang. Banyak ya footage di video kayak gitu. Kemudian ada juga yang kedua adalah yang kemudian nangis, sedih gitu ya, wow, merenung, udah kemudian black gitu loh. Oke. Nah, yang ketiga langsung menghindar kemudian untuk coba sembuh gitu loh. Oke. Saya yang mana? Yang mana, Bah? Abang yang kemana di situ? Saya tiga-tiganya. Beneran. Saya pertama marah, saya kesal ya gitu ya. Marahnya kenapa? Karena saya sudah melakukan begitu banyak, menurut saya gitu ya. Saya udah bikin situs info hoax. Saya pikirkan di situ untuk kemudian merangkum itu semua. Kan situs info hoax, buat ada yang tahu, itu menggabungin portal gitu ya, menggabungkan sekitar 15-an, enggak nyampe sih, ya 12-an gitu kali lebih ya, portal ya yang ada di Indonesia itu yang mengenai informasi mengenai hoax. Kemudian disentralkan, tujuannya agar masyarakat mudah mengakses mana informasi yang hoax, mana yang tidak gitu loh, nggak kepecah-pecah lagi. Tujuannya gitu. Jadi untuk ada informasi yang mengenai COVID segala, kalau hoax pun mudah jadi dicarinya gitu. Memang terkait selagi COVID kok. Ini saya ciptakan itu bulan April yang lalu. Marah saya, kesal. Karena apa? Saya udah bikin juga kemudian situs new normal gitu loh. Bukan marah, sorry ya, emosi gitu loh. Situs new normal. Di situ saya bikin mengenai segala sesuatu untuk biar kita bisa recover, biar kita bisa maju. Ya, biar kemudian jangan putus asa. Semuanya saya sampaikan bagaimana aturan-aturannya, kasih tahu informasi mana yang di blog, mana yang terbuka, agenda-agenda seminar mengenai informasi baru udah saya sharing, bahkan kemudian info bisnis-bisnis yang laik untuk dijalankan ya, agar kita nggak putus asa karena banyak perusahaan yang bangkrut kan. Ada belasan ya, sampai bisnis baru yang saya canangkan, saya bikin kemudian berbagai cara lah, sampai sharing-sharing obat segala saya cari gitu kan ya. Segitunya udah saya lakukan gitu loh. Kemudian kenapa saya yang kena? Ya wajar ya, emosi. Dan semua kalau yang tahu siapa saya, bodoh. Saya dikenalnya apa? Si sumbu pendek. Marah, kesel banget ya. Cepet saya marah kalau kesinggung. Gitu loh. Kemudian yang kedua, apakah saya sedih? Iya, sedih. Gitu loh. Sedih kenapa? Bayangin bisnis saya jadinya nggak jalan. Bisa-bisa ya. Kemudian apa yang udah saya bangun dari dulu kemudian bisa nggak jalan ya. Kemudian saya nggak tahu siapa yang meneruskan ini. Saya nggak tahu siapa my second person. Apa yang terjadi dengan keluarga saya, gitu loh. Ya saya nggak terlalu ngurusin keluarga juga loh. Mereka sudah mandiri, anak-anak saya sudah mandiri. Kemudian istri saya juga banyak yang didukung, gitu loh. Ya, tetapi saya berpikir tetap aja gitu loh. Ya, itu adalah bagian dari hidup saya, gitu loh. Ya, kemudian saya berpikir,
Ya kalau di project-project ini sesuatu yang baru dimulai nggak jalan gitu, sedih mikirin gitulah. Sedihnya apa, mikir apa? Kalau nggak sembuh, ya gitu. Dan yang terakhir saya mikirnya adalah ya udah mundur, backup, move out dulu ya, back off gitu loh. Tujuannya apa? Sekarang ya udah nggak ada gunanya saya untuk surrounding people gitu loh. Saya harus recover myself dulu gitu loh. Ya, itu yang saya pilih akhirnya yang ketiga. Itu loh, ya saya move. Tapi dengan rasa marah dan kemudian ada sedihnya, campuran. Ampun ya, gitu loh. Persen kalau udah nggak kuat, nggak tahan-tahan, wih, gila dah. Nah, jadi blank saya. Nah, terus setelah saya back off, apa yang saya harus lakukan? Gitu kan. Terus banyak kontak sama orang-orang. Back off saya tuh gimana? Benar-benar melakukan isolasi mandiri loh. Ya, jadi benar-benar misahin. Tadi di rumah masih dipisahin dari keluarga, barang-barang saya beda, barang makanan saya beda, mandi saya juga kamar mandinya beda, kemudian baju-baju saya udah siapin semuanya. Ya, saya respect saya diperlakukan kayak gitu karena namanya hidup, daripada nanti menularkan keluarga, kita akan lebih sedih. Oke, ya, saya terima itu. Tetapi you know what? Saya masih akses pada gerbang yang sama, pintu yang sama, dan beberapa material yang sama yang masih saya lewati gitu loh. Ya, masih kadang duduk di ruang tamu misalnya. Nah, hal itu beresiko untuk bisa terpapar, dan kemudian bahkan kalau ada lagi virus yang lain lebih baru, saya akan lebih kenal lebih banyak. Oke. That is a big risk when I do the isolation ya at home. Gitu. Terus saya pikir oke, saya lebih baik move out gitu loh. Ya, jadi saya keluar dulu dari rumah, benar-benar melakukan isolasi diri. Itu jauh lebih baik. Benar-benar nggak kemana-mana, asli. Ya, kerjanya cuma chatting, browsing, itu aja gitu loh. Banyak yang tahu lah, ya, ngelihat saya di mana-mana nggak ada. Para wartawan cek, gitu loh. Ya, banyak emang bisa, ada yang mau saya ketemuin, enggak kan? Lalu semuanya saya remote aja gitu loh. Then I've been thinking myself, okay, so bagaimana cara saya recover ya, gitu. Nah, tentu ada yang bilang jangan terlalu sedih. Pertama, periksa dulu, belum tentu itu sakitnya, gitu ya, belum tentu itu COVID. Kita harus mengikuti tes yang berikutnya, yang namanya swab test, PCR, polymerase chain reaction, atau yang dibilang genome sequencing, kayak gitu. Oke, saya bilang menarik kalau ikut tes, tapi kalau habis itu apa? Oh iya, udah diperiksa, kalau ternyata positif, saya masuk rumah sakit rujukan. Kemudian apa yang dilakukan? Ada obatnya di situ? Enggak. Ya, di rumah sakit juga nggak ada obatnya. Jadi hanya cuma diminta untuk diupayakan recover. Betul kan? Cek aja. Bukan hanya Indonesia loh, nggak ada rumah sakit yang bisa bilang, ya kita sudah mempunyai obat, menemukan ini cara paling jitu untuk ini. Rumah sakit ada nggak gitu? Ya, obat untuk membunuh virusnya ya nggak ada. Bukan Indonesia aja, mau ke luar negeri, mau ke Inggris, Amerika, Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, manapun lah saya lakukan. Nggak ada, yang belum ada yang declare. Banyak perusahaan-perusahaan obat, salah satunya juga beberapa klien saya, ya di luar sana, di Amerika. Klien saya tahu dia, karena dia pakai software saya kalau yang di Indonesianya gitu. Ya, melakukan analisa, kemudian udah mendapatkan sinyal approve dari Food Drugs and Administration, ya, Food and Drugs Administration Amerika sana ya. Kemudian untuk ngolah analisa, tapi juga nggak ada obatnya. Oke. Jadi kalau saya umpamanya ikut tes, kemudian saya udah bayar 2 jutaan segitu untuk swab test, dan kemudian untuk dapat hasil yang saya sendiri nggak tahu, ya, mau diapain, dan kemudian tetap nggak dapat obatnya, saya udah waste my money 2 juta. I've been thinking myself, kalau gitu lebih baik uangnya saya pakai untuk beli obat. That simple gitu loh, ya kan. Nah, cuma obatnya obat apa yang mesti saya pilih, gitu kan. Begitu banyak obat, dan kemudian saya sharing lah main dekat-dekat, ya. Apa yang saya dapat? Teman saya, Mas B, tahu ya, di otomotif, sharing, ada informasi mengenai seorang yang berpangkat lah, yang udah bikin analisa obat yang kayak gini. Kemudian ada seorang juga yang dari suatu kedinasan bikin obat, gitu loh, ya. Kemudian ada teman saya, Mas BS juga di Panahan, ya. Tahu Mas, di situ kasih tahu ada obatnya berbasis botol, ya. Kemudian ada Mbah A, saya bilang, Mbah A ngasih tahu ada obat, dia bilang obatnya berbasis kecil, ya, kayak bukan kayak kapsul lah, ampul gitu kecil.
untuk yang diminum biasa obat tetes dia masukin situ semua ya. Kemudian ya berbagai macam sampai lupa. F, teman saya, sahabat saya di alumni, ya juga kasih tahu ada obat di luar sana ya, berbasis kapsul juga ya, yang huruf depannya pakai A gitu loh. Di situ juga untuk bisa recover. Oke. Semua referensi itu tambah bikin kita bingung gitu ya. Nah, sampai yang ada yang waktu di sini, waktu saya yang interview, saya kan kemudian melakukan tuh ya, salah satunya yang saya interview yaitu yang komisaris utamanya sudah muncul, Pak Sofyan Hidayat, ya kan. Nah, dia juga sharing kan, dia bilang itu kalau obatnya yang dia pakai dan kemudian dikasih lihat ini bukti-buktinya, ada yang sudah sembuh gitu loh. Ya dikasih lihat obatnya segala, wah saya lihat kayak gitu. Nah, semakin lihat kayak gitu semakin bingung lagi. Terus bingung tambah bingung. Bayangin, kita dapat obat 1 bingung, 2, 3, 4 bingung. Tambah banyak obatnya yang bisa bingungin, sembuhin, malah tetap bingung. Begitu banyak. Oh, tinggal diminum, Mbak. Kenapa nggak bingung? Kebingungan saya ada dasarnya. Saya bingung kalau ternyata obat itu menyembuhkan, fine. Tetapi kalau tidak, saya sudah minum misalnya 2, 3, 4 hari gitu ya, atau seminggu minum. Karena tujuannya bisa menyembuhkan. Ternyata enggak. Virusnya udah jalan terus lagi, kita nggak bisa sembuhin di sini. Tetapi mungkin imunitas yang dibentuk oleh obat ini kurang cukup kuat, ya. Dan kemudian kita ganti obat B, nyoba lagi obat B. Berapa hari lagi, ya virusnya tetap akan jalan. Dan mungkin kita lagi terkena virus yang lain kan, namanya virus load, ya. Itu tambah banyak misalnya. Nah, kemudian kita tambah nggak kuat, imun sistem kita tambah nggak kuat. Apa yang terjadi? Baca deh, yang dibilang badai sitokin atau sitokin atau kayak gitu, something like that. Ya, di mana imunitas kita justru kalau keadaan maju nggak kuat dan kemudian berbalik malah kemudian menyerang tubuh kita, merusak tubuh kita gitu loh. Karena imunitasnya nggak kuat. Tetapi kalau imunitas kita menang, stamina kita menang melawan si virusnya tersebut, kemudian tubuh kita menciptakan acquired immune response 2, something like that gitu ya, yang dibilang Dr. Nicholas gitu. Ya, itu yang membuat kita kemudian bisa recover, sembuh, dan kemudian insya Allah si tubuh kemudian bisa menganalisa virusnya seperti apa, berikutnya ya bisa mulai punya antibody. Itu yang kita harapkan. Masalahnya sekarang dapat antibody apa enggak gitu, udah terbentuk antibody apa enggak, kita nggak tahu. Kemampuan tiap orang punya antibody juga berlainan. Ada yang langsung bisa kebentuk, ada yang udah umur kayak saya ya 56 tahun, rada mungkin sulit untuk bisa cepat untuk membentuk antibodinya. Kita nggak tahu metabolisme orang lain-lain ya. Dari asupan nanti art juga kan untuk bisa membuat kita terbentuk antibody. Udah. Dalam kebingungan saya itu, saya berpikirnya apa? Kalau saya pikir selain tadi obat-obat yang nggak menyembuhkan, kalau dimakan, kemudian ya sembuh nggak sembuh nih yang kita asup yang kita makan di situ, ternyata mungkin komplikasi kita di tubuh dan kemudian kita sakit yang lain. Lebih parah lagi, kita malah punya sakit kronis plus sakit yang COVID. Oke. Yang COVID hilang, sakit yang kronis yang ini tetap ada. Ya kan? Nggak mau saya risiko yang kayak gitu. Ya, nggak mau. Gitu loh. Akhirnya dari sekian banyak obat, saya pikir, siapa mesti diam? Enggak, saya harus pilih satu. Ya, saya benar harus pilih satu, gitu loh. Nah, kemudian pilihan saya, dasar pemilihan saya itu dasarnya apa? Dari ini udah berapa lama? Masih cukup lah. Oke, sebentar ya, gitu loh. Pilihan saya dasarnya itu 9P. Ya, simpelnya P yang pertama adalah previous background, P yang kedua prescription, resepnya, P yang ketiga adalah prosesnya, bagaimana dilakukan. P yang keempat adalah paper, teori-teori yang dia gunakan gitu ya untuk membuat si obat ini, kenapa terciptanya solusi ini. P sampai yang keempat juga masih yang paper itu adalah soal sertifikasi dari BPOM gitu loh, izin bahwa ini memang dianggap obatnya layak untuk dikonsumsi. Ya, kemudian P yang kelima adalah proof, buktinya ya. Bukti berapa banyak orang yang sudah sembuhkan nama yang di sini. Habis proof place, ya tempatnya di mana ini obat dilakukan diolahnya. Kemudian habis yang place itu production, ya berapa banyak dia bisa membuat obat ini gitu loh untuk menjamin kontinuitas ya. Kemudian P yang ke-8 adalah price, harganya. Ya, mahal apa murah gitu loh. Ya, kejangkau sama saya apa enggak gitu loh. Kemudian P yang terakhir adalah practice.
gitu loh ya, kepraktisan gitu loh ya, praktikal atau praktis bilangnya, praktis dan praktikal, tapi tahulah poinnya untuk biar praktis gitu loh. Nah, dengan pemikiran yang 9P di sini ya, itu akhirnya saya pilihnya yang apa, yang terakhir, yang JSH ya, yang dari Sido muncul gitu loh. Wah, udah itu kemudian memang udah aturannya mau milih di situ. We have to choose one. Kalau kita pilih banyak kemudian nanti ternyata bikinnya satu sama lain malah saling komplikasi, malah kita kebingungan mana yang nggak benar, kita mesti pilahin gitu loh ya. Saya bilang tadi kita mesti pilih salah satu dan mesti kita yakini. Apa hasilnya setelah saya minum obat itu? Ya, ini hasil setelah 4 hari minum. Itu hasilnya. Oke. Ya. Sembuh Jack, hilang. Kayak gitu loh. Ya, di GRC itu kelihatan. Nih, saya kasih lihat. Yang kemarin. Maksudnya yang seminggu yang lalunya. Gitu loh. Oke, itu aja. Nanti kan bisa di setel ya, kalau main biar nggak kelamaan. Nah, dari komparasi di situ, oke, saya sembuh ya. Emang happy ya, saya happy. Tetapi saya harus berpikir jangan sampai saya ini kemudian gegabah apa gimana. Jadi saya masih menunda, tetap saya masih menghindari ketemu beda apa. Kalau keluarga misah dulu semuanya sampai benar-benar tetap yang recover. Gitu loh tujuannya. Satu yang harus saya sharing. Dengan kondisi gini waktu saya ngalami sakit, apa yang saya rasain? Orang kan bertanya gitu kan. Ya, nggak ada loh yang kayak di listnya sakit ini gini-gini, nggak ada. Ya, list yang di situ yang nggak ada. Yang ada apa yang saya alami, lagi diem di situ, tenggorokan tuh sakit, pas mau nelen, sakit gitu ya, mau nelen kayak kering. Itu mau nelen di situ sakit. Coba diminumin kan, biasanya kayak gitu. Sekedar apa, minum air, minum apa, coba yang air hangat. Rasa sakit itu tetap ada. Kemudian kalau hangat-hangat kerasa lah, gitu loh. Ya, nah kita nggak perlu yakinin kita yang sakit beneran di situ carrier apa enggak. Udah mulai banyak analisa. Jadi ternyata nggak harus sakit seperti yang dibilang indikasi 3 hari begini, 5 hari begini, 7 hari begini, dan seterusnya. No, ini bukan matematik perjalanan situ. Urusan tubuh tiap orang lain-lain, gitu loh. Ya, nah kemudian ini saya kenapa berani sharing di sini? Saya ngecek seorang abah, saya ini ngelola info hoax. Saya nggak mau ada hoax yang kesebar. Jadi kalau saya sharing yang kayak gini, sebelumnya apa? Jelas saya cek dulu, saya periksa dulu. Ya, kebenaran dari yang tadi, yang kayak pernyataan yang dibilang industri jamu itu, saya periksa loh dia. Ya, dia nggak tahu, diam-diam aja saya periksa dia. Oh ya benar, dia berdiri sekian kapan, berapa segala. Kemudian obat-obatnya, oh dia bilang obatnya charcoal. Saya lihat hasilnya kayak gimana. Oh kalau mengenai alkalinya, yang disebut dokter Otto, yang disebut dokter Nicholas, wah saya cek semuanya. Kebenarannya dokter Nicholas itu benar, ada di Singapura, ya kerja di Mount Elizabeth. Dokter Otto benar, orang keturunan Jerman yang dulu menang, benar dia menang gitu loh. Ya, nah sudah yang valid di situ, itu sampai saya yakin. Nah kalau saya sharing di sini sekarang ya pilihannya gini, ya Anda mau ikut share di situ yang ide apa, bahwa oke, ini satu preventif gitu loh ya, dengan yang minum obat di sini tanpa kita ngecek lagi di situ, tapi langsung yang penting berobat gitu loh. Intinya karena kalau kita sakit ya berobat. Gitu kan, ya isolasi dan berobat, itu yang kita lakukan. Dengan kita isolasi berobat, kita juga menolong rekan-rekan kita yang di rumah sakit. Mereka nggak kewalahan lagi, nggak kebanyakan rame-rame di sana, gitu loh. Itu yang bisa saya sharing. Ya semoga bermanfaat dan semoga ini bisa jadi pikiran buat teman-teman semua untuk jangan sampai gegabah, jangan sampai lalai bahwa nganggapnya oh udah pakai face shield, udah pakai mask kemudian aman. Saya pakai face shield, saya pakai mask. Saya kenanya kayaknya waktu apa? Lagi keliling. Yang waktu saya lagi mau mencari testimoni orang-orang di situ kan, saya tanya siapa yang mau bisa diwawancara. Ada yang berani, ada yang nggak berani, ada yang malu. Saya nggak malu. Saya kenal di sini kayak nggak malu karena ini bukan penyakit jorok, ini bukan penyakit kelamin ataupun apa. Saya nggak nyebut nama-nama penyakitnya lah. Ya, ini semuanya nasib yang ditakutin semua orang. Kebetulan kita yang kena. Ya pilihan saya kalau kayak gini ya lebih baik saya sebagai orang yang apa, berbagi daripada bersedih, dari kemudian mundur diri. Sekarang saya tambah, saya marah iya, saya sedih iya, tetapi saya sudah mundur diri, saya sudah recover, saya sudah balik normal, dan sekarang saya berbagi gitu loh.
kuncinya di situ. Bagaimana sekarang agar jangan sampai orang ngalamin yang kayak saya, bener nggak enak kali gitu ya kalau yang ngalamin di sini. Apalagi yang ngalami beneran, kita lihat di videonya sakit apa segala, katanya nelan aja udah susah apa segala, ngeri, nyium udah nggak enak, wah ngeri gitu loh. Jadi kuncinya apa? Jaga daya tahan kita dengan obat ini. Nah, kenapa saya pilih yang JSA yang sudah muncul? Ada dasarnya, backgroundnya. Dia perusahaan farmasi. Saya cek, udah 69 tahun. Ini semuanya secara digital nih saya cek nih. Ya, kemudian prescription, resepnya apa? Dikasih tahu kan pakai charcoal extract. Ya, prosesnya seperti apa? Di wawancaranya dia udah cerita. Di prosesnya itu ada yang namanya dibikin di ekstraknya dulu, disariin, di kayak gimana gitu. Ada berbagai banyak teknologi tinggi lah yang dia udah terapkan. Saya percaya teknologi tinggi apa? Yang namanya charcoal extract biasanya di mana-mana hitam. Yang dari dia ini warnanya putih. Saya sempat tanyain kan waktu di wawancara, ini kenapa putih di BBC? Oh, karena ada teknologi tinggi. Tentu rahasia dia ya, gitu loh. Oke lah, saya nggak. Tapi paling tidak, oh ini ada spesial nih. Ya, kemudian yang berikutnya yang mengenai teorinya, ya, yang di paper ya. Teorinya adalah bahwa dia mengacu kepada pernyataan Dr. Otto Warburg atau Heinrich Warburg, something like that, orang Jerman, ya, dapat Nobel tahun 1930-an. Gitu. Dia menyatakan tidak ada obat apa-apa, tidak ada penyakit apapun yang bisa tinggal pada lingkungan yang alkali, pada tubuh yang alkali. Jadi terus kemudian dia bilang ini obat itu ya untuk meningkatkan alkalin tubuh. Plus dia tentu ada kandungan-kandungan lain gitu loh. Tetapi penemunya ya Pak Sofian Hidayatnya bilang kan di situ obatnya di situ adalah untuk alkali. Oke. That is the teori yang saya pegang. Kedua, dari Dr. Nicholas Wanahita, saya juga pernah mengutip. Ya, dia mengutarakan tidak ada virus apapun yang mati. Jadi kita bukan untuk mematikan virus, tetapi yang ada bagaimana kita menciptakan daya tahan tubuh untuk bisa melawan virus. Jadi sambil itu tetap kita teguh gitu loh. Akhirnya si virusnya sendiri yang rontok habis kan, inkubasinya habis, kita masih tetap berdiri. Nyambung nih, yang satu bikin alkali untuk daya tahan tubuh, yang satu bilang bahwa yang penting asal kita tegar, virusnya rontok. Itu yang dua teori itu yang kepegang. Make sense ya, saya pilih obat ini gitu loh. Berikutnya diutarakan bahwa mengenai BPOM-nya. Udah ada BPOM-nya, oh udah ada. Dicek ada di situ, ada di kemasannya dibilang BPOM. Nah, obat-obat yang lain yang nggak saya pilih karena nggak ada BPOM-nya, nggak ada nomor registrasinya. Salah satu malah ada obat dengan nomor registrasinya katanya, tapi pas dicek ternyata nomor registrasinya berbeda, bukan tentang yang obat ini gitu loh. Nah, bayangkan apakah kita mau meminum suatu obat yang belum diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan? Ya nggak mungkin. Saya nggak berani memilih yang kayak gitu. Ini urusannya nanti tubuh gitu loh. Kalau badan yang berwenang aja nggak berani, ya apalagi saya. Dan kalau ada yang bilang, oh sedang diurus BPOM-nya lagi pengurusan kan masih lama. Iya kalau bener lama. Kalau ternyata itu sebetulnya ditolak sama BPOM. Ininya aja ngakunya dia bilang lagi diurus gitu loh. Sampai kapanpun nggak keluar. Wah, kita udah kadung minum obatnya. Bisa kenapa-kenapa. Ya. Nah, kemudian lagi dia bilang kalau soal proofnya. Terbukti, udah dikasih listnya. Gitu loh. Kebetulan saya yang dapat. Dan secara digital saya periksa. Valid, bukan hoax. Validnya di situ semuanya ada berapa sekian puluh orang. Di sini sekian puluh, sini sekian banyak. Di total udah ratusan yang sembuh. Begitu loh. Kalau udah umpamanya anggaplah 100 yang sembuh. Saya alhamdulillah kalau bisa jadi ke 101. Ya kan, itu yang saya pikirin gitu loh. Nah kemudian setelah itu apa productionnya, saya tanya berapa banyak. Jangan sampai obatnya udah saya minum sebagian, kalau umpamanya ada teman yang suka pengen lagi, oh habis. Yang percuma saya sharing di sini tujuannya adalah agar teman-teman tidak kebablasan atau kesalahan milih obat gitu kan. Padahal cuma mau ikut pakai yang obat yang ini, kalau habis saya bilang percuma gitu loh. Ternyata dia bilang produksinya banyak banget, bahkan dia udah ngasih amal ke berbagai tempat gitu loh ya, ke berbagai rumah sakit diamalin. Bukan main ya. Saya di situ ada rasa simpati juga bahwa ini bukan pekerjaan cari untungnya, jadi mereka memang cari amal mereka juga gitu loh. Ya. Kemudian selain production price, harganya ini kejangkau buat saya. Punten gitu loh. Ya, harganya 150.000 gitu kan waktu saya beli di situ. Yang pertama waktu saya bilang saya sakit kayak gini-gini kan saya cerita ada di situ ya untuk sampel. Dikasih contoh nih loh sampelnya. Ya sempat dikirimin gitu kan.
Kemudian pas tahu saya bilang saya sakit, saya mau cari, dia bilang, oh cari aja. Nih, kasih nomor telepon. Waktu itu karena belum ada kesebar banyak ya, di beberapa minggu lalu, seminggu lalu. Kasih obat ini, coba hubungi nomor telepon ini. Saya hubungi nomor telepon itu, ada gitu ya, di saya kemudian dapat. Saya nggak bisa tulis di sini nomor teleponnya, karena dia tiap kota katanya nanti beda-beda nomornya yang mesti dikontak, ya gitu loh. Nah, sekarang berada dapat, saya kontak ada. Bayangkan kalau produksinya kurang, price-nya tinggi, ya kemudian saya nggak bisa beli, ataupun orang mau beli obat harganya 10 juta, 5 juta, ataupun umpamanya, oh ini obatnya harganya satunya 50.000 gitu loh. Oke, ya kalau sembuh, kalau nggak sembuh, kitanya hilang 50.000 dan kemudian di tubuh kita nggak tahu kenapa-napa. Si kapsul ini 150.000, isinya saya lihat 50 kapsul, satunya 3.000 perak. Cincai, murah banget. Saya minumnya 3 kali sehari, ya 2 kapsul. Itu yang saya minum. Oke. And lastly, praktikal. Karena berupa kapsul kan, saya jadi bisa simpan ke mana-mana. Ada yang resepkan, beberapa lah. Malah sampai kalau nggak salah, punten ya, ada menteri juga kan yang sharing, wah pakai sayuran, apa segala, untuk ngolah tiap hari. Tetapi kita harus siapin, cari sayuran, cari tumbuhan, cari apa, obat, masak semuanya, direbus, diapain segala. Nggak gampang. Gitu loh, kemudian kita makan di situ nggak gampang. Dan berapa banyak yang akhirnya benar recover. Ini kan hanya untuk anti, belum ada bukti menyembuhkan gitu kan. Ini untuk aja jaga-jaga gitu loh. Nah, saya lebih pakai untuk kemana-mana, jalan-jalan segala, saya kemana pergi di situ harus saya simpan terus. Jadi tanpa perlu dimasak-masak, saya mau tinggal klub di situ diminum obatnya, makan siang ataupun yang malam gitu loh. Oke, itu aja yang saya bisa sharing ya. Semoga manfaat, semoga amanah.